Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan karena banyak banget yang antusias untuk gue lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battlefield The Heaven ini, maka gue bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sedang melakukan ujian untuk kenaikannya ke Kaisar Bintang 2. Di sisi lain juga Longyan sedang dalam keadaan bahaya. Longyan mengira bahwa Xiaoyan telah mati. Lalu Xiaoyan saat ini mengayunkan pedangnya ke arah setan ranjau. Hiya, buar! Tidak sampai di situ, Xiaoyan segera menghantamkan tinjunya. Hiya, dar. Saat ini Xiaoyan mati-matian untuk melawan setan ranjau ini. Tidak hanya sampai di situ, Guntur tiba-tiba melesat dari arah langit menembak ke arah Xiaoyan. Tartetor, buar! Xiaoyan segera menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindari guntur-guntur itu. Setelah Xiaoyan berbalik dan mengulurkan tangannya, api yang berbeda melonjak keluar dan membentuk penghalang. Buar! Guntur itu pun menghantam api penghalang itu. Setelah itu, Xiaoyan kembali menyerang setan guntur itu secara membabi buta. Dia mengeluarkan semua skill dan kemampuannya. Singkat cerita, setelah mengalahkan keempat monster petir di langit dan bumi, Xiaoyan lalu menatap ke arah langit. Dia tidak tahu bahwa ada beberapa perampok kaisar. Gue jelasin sedikit dulu di sini. Perampok kaisar, maksudnya itu bukan merampok Xiaoyan yang seorang kaisar, bukan. Tapi merampok dia naik ke bintang 2 dan kan itu melalui ujian. Nah hasilnya itu dirampok sama seseorang atau makhluk gitu ya. Nah karena Xiaoyan udah mengalahkan 4 makhluk itu, takutnya nanti akan muncul seseorang perampok itu. Jadi dia nggak bisa naik ke bintang 2. Karena hasilnya itu dirampok sama makhluk atau seseorang itu. Lanjut. Jika perampok kaisar itu muncul, maka awan petir di atas langit ini akan menghilang ketika keempat iblis itu pun kalah. Tetapi sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa perampok ini akan muncul. Orang tua yang melayang di kejauhan juga menatap awan petir yang semakin besar di atas Xiaoyan. Awan petir itu terus berkedip-kedip dan energinya terus-menerus berkumpul seolah-olah badai akan datang. Ukuran awan petir itu pun terus meningkat. Dikabarkan bahwa jika semakin besar awan petir di langit, maka orang-orang yang mendapatkannya mungkin akan lebih sukses di masa depan. Namun semuanya juga harus tahu, jika kekuatan yang dihasilkan oleh petir itu jauh melebihi kekuatan para perampok kaisar itu, maka hidup dan mati kita sudah tidak bisa dipastikan lagi pada saat itu. Cepat gunakan Hua Zindan, ucap dari Zanlao yang tiba-tiba berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu mendengar teriakan Zanlao dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat menemukan Hua Zindan yang diberikan Kaisar Ming kepadanya pada waktu itu. Aku tidak menyangka benda ini akan berguna secepat ini, tanya dari Xiaoyan. Botol giok berwarna cerah muncul di tangannya. Bagaimana cara menggunakan ini? Tanya dari Xiaoyan kepada Zanlao. Pada saat itu, ketika Kaisar Ming memberikan Hua Zidan kepada Xiaoyan, dia tidak memberitahu Xiaoyan cara untuk menggunakannya. Jadi Xiaoyan hanya bisa meminta bantuan Zanlao sekarang. Lemparkan saja benda itu ke awan petir itu, ucap dari Zanlao. Hah? Hanya begitu saja kah? Tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu menjawab, iya memang seperti itu, tetapi tunggu dulu, mari kita lihat. Akan seberapa besarkah petir yang akan muncul kali ini, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu menuruti arahan dari Zanlao, namun sebenarnya dia masih sedikit ragu. Tetapi bukankah akan buruk jika membiarkan ini terus-menerus seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Jangan khawatir, aku tahu kamu sangat khawatir tentang Longyan. Tetapi awan petir dari kelompok kaisar bisa meramalkan potensimu di masa depan. Perhatikan itu baik-baik, ucap dari Zanlao. Menurutnya ini adalah kesempatan yang bagus menilai bakat Xiaoyan kali ini.
Zanlao sangat ingin melihat orang macam apa yang akan menjadi ahli warisnya ini. Awan petir itu pun terus tumbuh dari waktu ke waktu. Sedangkan Zanlao saat melihat awan petir yang begitu besar, masih saja terus tumbuh, wajahnya tersenyum puas. Melihat petirnya semakin besar, dia semakin tersenyum. Khusus buar, buar. Tiba-tiba suara gemuruh dari awan petir terdengar semakin keras. Nah, sekarang sepertinya sudah waktunya kamu menggunakan benda itu, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan buru-buru menuangkan Huazidan dari botol giok dan segera menjepit obat mujarab itu di ujung kedua jarinya. Lalu dia melemparkannya. Hiat siung! Huazidan langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke awan petir di atas. Setelah Huazidan menembak ke dalam awan petir, dalam waktu yang singkat, awan petir di langit tiba-tiba tertutup. Dan petir di dalam awan petir langsung melesat ke segala arah. Awan petir itu pun secara bertahap menyusut. Tetapi badai petir yang kuat masih saja terus berlanjut. Jika saja Xiaoyan tidak menuangkan Huazidan yang bisa menyebarkan sebagian energi dari awan petir ini, mungkin saja dia akan terbunuh di sini oleh petir-petir itu. Xiaoyan terpana oleh petir-petir yang meledak-ledak di awan. Petir itu terus-menerus menghantam di sekitaran Xiaoyan dari arah langit. Xiaoyan sekarang berada di pusat aliran energi awan ini. Dan pada saat ini di permukaan tubuh Xiaoyan, energi api muncul dari kulitnya. Energi itu berubah menjadi nyala api kekuningan yang samar terus berputar mengelilingi tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Zanlao melihat itu, dia lalu berkata, "Anak ini lumayan juga," ucap Zanlao sambil melihat keadaan Xiaoyan. Tiba-tiba di sekitaran tubuh Xiaoyan kekuatan besar menyapu liar. Sementara itu di luar ruangan samping, Long Yan yang terkapar lemas akibat dari serangan klan Zerg dan ketua iblis. Di tengah kedua klan itu ada 3 sosok berdiri di sana. Mereka adalah kepala klan Zerg, kepala klan iblis, dan cacing hijau. Molly lalu berkata, "Bunuh anak itu," ucap dari Molly. Kepala klan Zerg lalu berkata, "Ya, sepertinya aku setuju. Dia sudah membunuh begitu banyak orang-orang kita," ucap dari kepala klan Zerg. Ledakan tiba-tiba muncul. Buar! Terlihat sosok setelah ledakan itu. Ya, sosok itu adalah Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di depan Long Yan saat ini. "Manusia ini, dia belum mati," ucap dari cacing darah hijau. Padahal sebelumnya cacing darah hijau memukulnya dengan kekuatan penuh dan penuh kepercayaan diri untuk bisa membunuh Xiaoyan ketika itu. Tetapi sekarang Xiaoyan ternyata masih hidup dan berdiri di depannya. Shen Chong lalu berkata kepada cacing darah hijau, "Cacing darah hijau, bukankah kamu berkata kamu telah membunuhnya? Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini sekarang kalau kamu telah berhasil membunuhnya?" ucap dari Shen Chong. Cacing hijau darah lalu menjawab, Aku tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Anak itu benar-benar aneh. Sialan, dia belum mati," ucap dari cacing darah hijau. Dia masih tidak menyangka manusia yang masih berada di tahap bintang 1 kaisar ini ternyata masih hidup. Orang-orang yang memandang Xiaoyan saat ini, mereka merasa keterkejutan yang sangat luar biasa. Sementara itu Xiaoyan hanya melihat ke bawah, menundukkan kepalanya, melihat Long Yan dalam keadaan seperti ini. Melihat keadaan Long Yan, niat membunuh di hatinya lalu meledak-ledak. Xiaoyan lalu berteriak, "Hua!" Pada saat ini Long Yan terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Pada saat Long Yan membuka matanya dan melihat Xiaoyan berdiri di sampingnya, dia pun merasa gembira. Kegembiraan ini bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, tetapi karena dia melihat ternyata Xiaoyan masih hidup. Long Yan lalu memaksakan dirinya untuk bisa mencapai Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata, "Tidak perlu, kamu cukup beristirahat saja." Lalu Xiaoyan hanya menjentikan jarinya dan beberapa ramuan penyembuhan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat langsung ke mulut Long Yan. Kemudian dia perlahan berbalik, memegang pedang di tangannya dan perlahan terbang ke atas.
Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak peduli kalian ular keket atau cacing cau ataupun cacing kremi. Hari ini kalian pasti akan aku buat mati dengan cepat," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Raja Klan dari klan ular tertawa. "Bocah sepertimu berani mengatakan hal yang seperti itu, sangatlah sombong," ucap dari raja itu. Di matanya, Xiaoyan hanyalah seorang manusia, salah satu makhluk yang terlemah di tempat ini. Langkah Xiaoyan lalu bergerak maju. Kekuatan besar lalu dilepaskannya dengan liar, dan energi yang mengerikan menyambar dari langit. Hiat! Buar! Melihat serangan yang begitu dahsyat dari arah langit, kepala klan Zreg segera mengulurkan tangannya. Serangan lalu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Buar! Melihat serangan ke arahnya, Xiaoyan segera membentuk segel tangan. Telapak tangan energi lalu ditembakkan. Keduanya lalu bertukar pukulan saat ini. Hiat! Dadedot! Buar! Sosok roh jahat dengan cepat melesat ke depan Mowgli. Roh jahat yang melambaikan tangannya, gelombang energi pun segera ditembakkan olehnya. Mowgli lalu terpental ke belakang. Xiaoyan lalu mengalirkan doki ke pedang konstan api miliknya. Setelah itu dia segera melesat ke arah cacing hijau. Xiaoyan lalu bergerak, Blazing Flame. Pedang konstan api lalu diayunkan ke arah cacing hijau itu. Hiat! Buar! Cacing hijau itu pun terbakar dan dalam sekejap lenyap menjadi abu. 3 kaisar bintang 2 benar-benar hancur di tangan Xiaoyan. Melihat pemimpin mereka mati, orang-orang Zerg dan klan iblis segera melarikan diri saat ini. Xiaoyan berniat untuk mengejar mereka, tetapi tentu saja Long Yan lebih penting dari itu. Xiaoyan lalu segera mendekat ke arah Long Yan dan meminumkan pil obat penyembuhan kepadanya. Luka Long Yan pun mulai membaik. Long Yan pun kembali ke bentuk manusia. Xiaoyan lalu menyebarkan persepsi spiritualnya untuk menelusuri makam iblis ini. Setelah itu dia segera melangkah. Tetapi tiba-tiba Zanlao muncul dan berkata, "Tunggu Xiaoyan," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu bertanya, "Kenapa?" tanya dari Xiaoyan. "Mari kita berbicara dulu di menara," ucap dari Zanlao. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Mereka pun bergegas masuk ke menara. 3 sosok muncul di menara virtual kali ini. Xiaoyan langsung membawa Long Yan ke tempat istirahatnya terlebih dahulu. Kali ini Long Yan mungkin butuh waktu yang lama untuk pulih. Lalu Xiaoyan melihat ke arah Zanlao. Pada saat ini wajah Zanlao menunjukkan senyum yang aneh. Dia memberi isyarat kepada Xiaoyan. Dia lalu berjalan menuju pusat lapisan pemurnian udara. Xiaoyan lalu mengikutinya dengan cepat. Dan dengan lambaian telapak Zanlao, seluruh lapisan pemurnian udara tiba-tiba mengeluarkan putaran dan genangan darah muncul di tengah lapisan pemurnian udara itu. Xiaoyan yang melihat itu, dia lalu bertanya, "Sebenarnya apa ini?" tanya dari Xiaoyan. Dia tercengang ketika menyaksikan genangan darah tiba-tiba muncul di lapisan udara. Zanlao tersenyum dan menjelaskan kepada Xiaoyan, "Ini adalah kumpulan darah iblis. Jika kamu ingin mempraktekkan diktrit surgawi 8 kutub yang lengkap, kamu harus memiliki iblis di dalam tubuhmu. Itulah yang aku maksud dengan melebur esensi darah," ucap dari Zanlao. Melebur esensi darah. Jadi benda ini memungkinkanku untuk memiliki darah iblis. Begitukah menurut Anda? Ucap dari Xiaoyan. Zanlao lalu mengangguk. "Mengapa aku harus memiliki darah iblis?" tanya dari Xiaoyan. Dia tampak kebingungan sekali saat ini. Karena hanya darah iblislah yang bisa menyerap roh hantu. Sepertinya aku harus memberitahumu beberapa hal sekarang, ucap dari Zanlao. Lalu Zanlao menjentikkan jari-jarinya dan seberkas cahaya melesat ke pikiran Xiaoyan. Metode pengiriman informasi ini adalah yang paling umum di daratan Daodi. Mata Xiaoyan sedikit tertutup dan banyak informasi mengalir ke pikirannya. Pada zaman kuno, langit dan bumi pertama kali dibuka, 3 ras utama lahir. Ras manusia, ras binatang, dan ras iblis. Ketiga ras memiliki perbedaan mereka sendiri, seperti metode pelatihan dan kekuatan uniknya sendiri. Ras manusia akan selalu menjadi ras yang paling luas dimanapun mereka berada. Ras manusia ada di hampir setiap wilayah. Metode pelatihan ras manusia adalah menumbuhkan roh pendendam.
meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan menyerap udara sumber langit dan bumi, dan menggunakan roh pendendam untuk mengeluarkan skill bertarung. Metode ini cukup stabil, tetapi peningkatannya relatif lambat. Di antara ras manusia ini, beberapa dari mereka bisa menyerap api langit di antara ketiga keajaiban, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan serangan dan tingkat pemurnian orang itu. Ras iblis merupakan ras misterius dan sangat spesial. Metode kultifikasi mereka disebut kultifikasi fisik, sehingga mereka memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. Mereka memiliki kemampuan pertahanan dengan serangan fisik yang sangat kuat. Ras iblis dapat menyerap segel roh di antara ketiga keajaiban. Dan peran utama segel roh itu adalah untuk meningkatkan kekuatan fisik. Ras binatang, metode kultifikasinya adalah muzo. Mereka meningkatkan kekuatan dengan menyerap energi langit dan bumi, sama seperti ras manusia. Yang membedakannya adalah mereka bisa menyerap langsung energi inti sihir meskipun hanya sebagian. Peningkatan kekuatan mereka jauh lebih cepat daripada ras manusia dan iblis. Populasi ras ini sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan ras manusia dan iblis. Ras binatang dapat menyerap roh di antara ketiga keajaiban yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Peningkatan tersebut tergantung tingkatan rohnya masing-masing. Di benua ini juga pada zaman kuno pernah terjadi perang. Hampir semua penakluk di benua ini terlibat dalam perang itu. Orang-orang menyebutnya dengan bencana kuno. Di benua Kaisar pada waktu itu perang berlangsung selama bertahun-tahun. Alasan mengapa perang ini berlangsung lama karena metode pelatihan iblis yang unik dan cepat. Di zaman kuno, pada awalnya terbentuknya benua, kekuatan dan kekuasaan antara ketiga ras ini hampir seimbang. Tetapi karena metode pelatihan yang berbeda di antara ras, kesenjangan tingkat antara ras secara bertahap muncul. Kecepatan ras iblis jauh lebih cepat dibandingkan dengan kedua ras lainnya. Secara bertahap, iblis menjadi semakin kuat dan mengandalkan kekuatan arogan mereka untuk menang di berbagai tempat, menghasilkan ketidakseimbangan yang serius di daratan ini. Dan ini membuat seluruh benua Kaisar hampir hancur waktu itu. Pada saat hampir semua orang putus asa, sebuah nama bergema di seluruh benua ini. Pejuang legendaris abadi pencipta benua. Kemunculan Do Kian Kyong akhirnya memenangkan pertarungan yang berlangsung hampir 1 abad ini. Dan akhirnya ketiga pihak memiliki kekuatan yang sama pada saat itu. Jadi jika kamu ingin berlatih Baji Tianju ke level tertinggi, dan bahkan jika kamu ingin menembus Kaisar, melebur darah esensi iblis, level yang harus kamu lewati terlebih dahulu, ucap dari Zhan Lao. Pada saat ini Xiaoyan telah membuka matanya dan dia terkejut. Tetapi kamu harus tahu bahwa melebur esensi darah iblis itu tidaklah mudah. Tanpa kekuatan bintang 2 Kaisar, kamu tidak akan bisa berhasil. Inilah sebabnya kamu harus terlebih dahulu menyerap darah ajaib dan naik ke bintang 2. Tetapi rasa sakit saat perubahan itu pasti sangatlah sulit untuk ditahan, ucap dari Zhan Lao. Proses perubahan darah esensi sebenarnya adalah mengekstrak darah manusia dan kemudian disuntikkan ke dalam darah iblis. Kedua golongan darah tersebut akan dilebur hingga menyatu. Dalam keseluruhan proses, rasanya akan sangat menyakitkan. Setelah berhasil, Xiaoyan akan memiliki 2 jenis skill darah yang berbeda. Kesimpulannya adalah Xiaoyan akan berhasil menaikkan kultifikasinya dengan cara ras manusia dan ras iblis. Itu simpelnya. Zhan Lao lalu berkata kembali, setelah kamu berhasil menyerap esensi darah iblis ini, kekuatanmu akan kembali ke awal Kaisar bintang 1. Tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Darah ajaib di kuburan iblis ini cukup untuk meningkatkan kekuatanmu ke Kaisar bintang 2 dengan sangat cepat. Tetapi resiko perubahan darah esensi memang cukuplah lumayan merepotkan. Jika kamu berhasil menyerap esensi iblis ini, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Nanti kamu akan merasakannya sendiri, ucap dari Zhan Lao.
Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Dia tahu bahwa melebur esensi darah iblis akan menjadi proses yang sangat menyakitkan baginya. Tetapi dia harus mengambil resiko itu. Xiaoyan pun lalu mengangguk setuju. Zanlao lalu berkata, "Apakah kamu yakin akan keputusanmu ini?" ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata dengan tegas, "Tentu saja." Zanlao lalu menjawab, "Kalau begitu mari kita mulai. Ingat, kamu harus bertahan dengan rasa sakit yang begitu menyakitkan," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu mengangguk dan langsung melangkah ke dalam kolam darah itu. Begitu Xiaoyan memasuki kolam darah itu dan air darah menghantam tubuh Xiaoyan, rasa sakit yang membakar menyerang dengan kuat di seluruh kulit Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan berada di dalam pusaran seluruh kolam. Dan pusaran merah darah terbentuk, tubuh Xiaoyan terjerat di dalamnya, tidak bisa bergerak sedikit pun, sambil berputar seperti gangsing. Dalam tubuh Xiaoyan, jejak darah halus ditarik keluar dari tubuh Xiaoyan dan kekuatan mulai perlahan mengalir. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba memuntahkan esensi darah dan esensi darah itu masuk ke dalam kolam darah. Xiaoyan terus-menerus batuk mengeluarkan darah. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian.